Selamat siang Bu Diana dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tugas pembentukan kelompok. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Advendito Gelong Patanduk dengan NIM 047, yang kedua ada Aprina Jovanka Sirait dengan NIM 021, yang ketiga ada Devina dengan NIM 011, dan yang terakhir ada Mary Marcia Siahaan dengan NIM 030. Dimulai dari persepsi dalam suatu kelompok sosial, setiap individu perlu untuk menyamakan persepsi atau pandangan bersama terhadap hal-hal yang penting dalam kelompok sosial tersebut. Tujuan penyamaan persepsi adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial antara individu dalam suatu kelompok sosial. Pembagian kelompok ini diharapkan untuk memiliki kemampuan yang berimbang. Apabila ada kelompok yang mempunyai tingkat inteligensi rendah, maka anggota yang mempunyai tingkat inteligensi tinggi mampu menginduksi anggota yang lain sehingga tidak terjadi ketimpangan yang mencolok. Dalam perspektif ini juga, kelompok kami berusaha untuk meminimalisir perbedaan setiap anggotanya, sehingga terbentuk satu pandangan yang sama. Walaupun tidak secara sempurna sama, tetapi setidaknya terjadi satu kesatuan dalam kelompok kami. Berikutnya, ada motivasi kami sebagai kelompok. Pembagian peran yang adil dan berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Hal ini dapat memicu anggota lain untuk berbagi informasi dan ilmu pengetahuan, agar bisa saling memotivasi diri untuk terus mengembangkan kemampuan. Pertama, berpikir positif. Segala bentuk sikap dan perilaku kita adalah perwujudan dari apa yang kita pikirkan. Jadi, dengan kata lain, perlakuan kita terhadap orang lain bergantung pada penilaian kita terhadap orang tersebut. Jika kita memiliki penilaian yang positif terhadap seseorang, di antara sekian anggota masyarakat yang lain, kita akan cenderung bersikap baik terhadap orang tersebut dan cenderung menolerir setiap kesalahan yang diperbuatnya. Begitu pula sebaliknya, kita akan banyak melihat banyak kesalahan pada orang lain yang tidak kita sukai. Berikutnya, dukungan kelompok. Masing-masing anggota kelompok harus bisa memberikan dukungan yang positif terhadap anggotanya, bukan malah saling memojokkan. Berikan semangat bagi yang melakukan kegagalan agar bisa memperbaiki, karena kegagalan adalah pengaruh perjalanan menuju sukses, dan memberikan apresiasi yang tulus kepada yang berhasil memperbaiki dan melakukan kebaikan sekecil apapun prestasinya. Lalu, terdapat beberapa tujuan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengoptimalkan kemampuan berpikir dalam menanggapi suatu permasalahan, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, dan melatih kemampuan untuk bersosialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepribadian, seperti adanya kerjasama atau teamwork, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Yang keempat, saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman, dan dengan belajar secara kelompok terasa lebih menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen dalam perkuliahan. Yang keenam, menumbuh kembangkan rasa sosial di antara sesama mahasiswa. Yang ketujuh, melatih kemampuan antar mahasiswa untuk berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan berdiskusi dan berdebat secara sehat. Yang kedelapan, dengan adanya kerjasama kelompok, diharapkan dapat mengerjakan tugas lebih maksimal sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Dan motivasi terbesar kami sebagai kelompok yaitu mencapai tujuan yang kami sudah rancang sejak awal terbentuknya kelompok ini, yaitu dapat menyelesaikan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kami mengorganisir kelompok ini dengan baik, yaitu yang pertama, membuat sistem pengerjaan tugas kelompok dengan cara membagi rata dan adil semua tugas yang diberikan. Yang kedua, membuat list mengenai poin-poin materi yang akan dibahas, agar semua anggota bisa langsung memilih materi yang mana yang akan dibawakan.
Atau bisa juga poin-poin materi tersebut diundi agar pembagian materi lebih adil. Yang ketiga, jika terdapat materi yang belum dapat dipahami, bisa bertanya kepada anggota kelompok yang lain agar pengerjaan tugasnya bisa lebih maksimal. Yang keempat, selalu saling mengingatkan sesama untuk memahami peran dan tanggung jawab yang sudah diberikan, sehingga semua anggota bisa saling berkontribusi antar satu dengan yang lainnya. Yang kelima, jika tugas seperti presentasi, sebaiknya dilakukan evaluasi dan latihan terlebih dahulu, agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan saat berlangsungnya presentasi. Sekian tugas pembentukan kelompok dari kelompok kami. Terima kasih.